Hari ini temanya apa? Caranya melembutkan hati. Sok tulis judulnya. Udah belum? Caranya melembutkan hati suami. Punten ngacung. Siapa yang sudah punya suami angkat tangan. Nah betseri. Puasa setahun sebulan. Betul? Sekali. 30 hari, 29 hari, itu pun hanya siang hari. Betul? Zakat setahun sekali. Itu pun kalau nisab dan haulnya udah nyampe. Betul? Haji paling 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Betul? Umroh 3 jam selesai. Ngaji sejam, ngebaso. Ya kan ngaji nama sajamnya, ngabasona. Ngobrol kan lilanya, lila. Suami nanya, bunda kemana ngaji sampai jam berapa? Jam 11, jam 12, balik kaimah jam 4. Eta kemana? Leungit. Bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda. Jadi ibadah yang lain waktunya sangat singkat. Tapi rumah tangga ibadah yang paling lama. Ketika suami bunda mengatakan, orang lu capek. Bener tuh? Kehel. Ya orang lu capek, kita yang capek harus ngasih. Dipakai logika, nggak nyambung. Tapi kenapa jadi nyambung? Karena kita paham itu adalah apa? Betul? Bunda izin, mohon izin. Bunda masak buat suami. Nyiapin pakaian suami. Melayani suami. Setiap saat. Setiap waktu. Gak ada liburnya. Gak ada izinnya. Gak boleh cuti. Betul? Pakai logika. Nyambung gak? Enggak. Merencik bunda teh. Nah hanya amuni asa capek kia jadi istri teh. Nya masak teh, nya nyiapin ieu teh. Kalau pakai logika, pakai nafsu, ego, nyambung teh. Tapi kenapa bunda mau nerima laki-laki yang barangkali baru kenal sama bunda setahun 2 tahun, nikah sama kita, tinggal sama kita, udah tinggal sama kita, nyuruh-nyuruh kita, kesel nggak? Kalau pakai logika nih, kesel nggak? Tapi kenapa bunda mau disuruh-suruh sama suami? Ibadah. Makanya bunda izin ya. Kalau bunda di rumah tangga. Kan itu masalahnya, betul nggak? Rumah tangga itu bukan balas jasa bunda. Bukan karena suami kita jadi baik. Bukan. Buat apa saya jadi istri yang baik, suami saya aja nggak baik. Ngapain? Bukan. Itu namanya jual beli. Namanya apa? Ada harga, ada barang dibeli. Itu jual beli. Rumah tangga bukan jual beli. Rumah tangga itu ibadah. Kalau ibadah, yang ngebalas bukan orang yang kita baikin, tapi Allah yang minta kita ibadah terbaik. Betul? Maka sekarang pertanyaannya jelas kata Nabi. Barang siapa seorang istri sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silakan masuk surga dari pintu manapun. Buah-buah, apa ya buah-buah teh? Jangan-jangan lain buah-buah. Jangan-jangan buah-buah. Untung tadi mau boba-boba.
Buah-buah. Jangan-jangan Bunda teh masuk surga teh ya karena jadi istri di rumah. Tapi sahabat ini kaget. Karena sahabat ini cuma dengar kata-kata istrinya. Kira-kira Umarnya ada nggak ini ya? Apa jangan-jangan istrinya ngomel sendiri? Kan suka begitu ibu-ibu makannya ngomong sorangan teh. Jangan-jangan ngomel sendiri. Maka akhirnya udahlah. Kalau saya curhat sama Umar ngapain? Umar juga diomelin sama istrinya. Akhirnya sahabat ini nggak jadi ngetuk pintu Umar, balik lagi. Ketika dia melangkah balik lagi, terdengar suara kakinya. Tak, tak, tak. Umar dengar. Akhirnya Umar balik, Umar langsung buka pintu. Sahabat, sini. Tadi mau ke rumah. Itu jadi. Meren orang mah gitunya, mun orang ya mah. Mun orang ya mah. Mungkin begitu kalau kita kan. Akhirnya kata Umar, sahabat sini. Kenapa? Sini. Kata sahabat, mohon maaf Amirul Mukminin. Tadi aku mau ngetuk pintu tapi aku nggak jadi. Kenapa? Umar, aku tuh mau curhat. Apa yang ingin kamu curhatkan? Umar, aku tuh punya istri cerewet. Punya istri tukang ngomel. Punya istri ngomong wae. Punya istri loba kaya. Aku di rumah di jalan yang bawah atas itu tol dengan. Terus hujannya, karena ati ngiuhan di dinya nya. Ngiuhan, bayangkan ngiuhan ya. Bayangkan ngiuhan ya. Iya tahun 2000. 2014, 15, 16 itu masih kena ngiuhan di bawah tol Cimahpar eta. Kieu we. Saya teh suka ulang kieu. Ya Allah, meuni kieu-kieu teh hirup teh. Sedih. Dulu teh saya rasanya nggak nyangka begitu Bun. Karena waktu kuliah kan lumayan pinternya. Ya lumayan lah. Teh kan wisudawan terbaik Bu. IPK-nya 3,99 bahwa teh. Lain sombong Imaria lah. Teh pernah merasa bahwa banyak kieu-kieu teuing ya Allah. Sedih gitu. Sampai akhirnya teh maksain pulang. Pulang di jalan teh hujan kan. Tapi sambil nangis. Sampai saya nggak bisa bedain mana air mata, mana air hujan. Sedih. Sedih pokoknya Pak. Sedih gitu pulang. Sampai rumah. Saya kan ngetuk pintu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama istri teh. Waalaikumsalam. Kan buka helmnya. Helm tuh kan rapatnya dengan. Buka dia. Terus ditanya kan mata teh merahnya sama pipitnya basah gitu. Kenapa ayah merah gitu? Iya tadi hujan padahal mas saya teh nangis ya. Maksudnya menangisi hidup nih kieu-kieu teuing gitunya. Berat gitu hidup teh. Hayang ngeusan hari eta keneh teh pokoknya. Udah akhirnya dibuka pintu sama istri teh. Terus tiba-tiba dia ngasih surprise. Sayang katanya. Surprise dia ngasih tes pen. Non. Tes pen. Tes pen mah senternya. Tes pen. Tes apa namanya? Kalau tes pen apa tes pen? Iya. Aduh sampai mana lupa tadi. Tes pen kan? Itu yang buat tanda garis dua teh dengan. Apa namanya? Kok tadi tes pen sih? Tes pen. Terus dia bilang, surprise katanya. Apa? Hamil. Cuk saya teh. Kersusah. Ima dalam hatinya, dalam hati. Ya Allah, kersusah kieu ya. Bisa keheula gitu. Jadi hamil katanya. Dalam hati saya, ya Allah. Berat ujiannya. Antara nangis sedih dengan nangis sengsara teh ya dengan Bunda. Saya teh nangis juga, tapi kan ditanya, kok nangis? Iya bahagia. Padahal saya bingung Bunda. Atau Bunda izin ya, ate gaji 3,2. Cicilan rumah 2,2. Berarti ngan sisa 1 juta deh. 1 juta deh ya. Can ongkos kadar maga bensin.
Can makan. Udah gak kebayang lah. Tiba-tiba mau ada anak atau kumaha gitu. Kan dalam hatinya. Tapi saya teh nangis. Kenapa nangis? Ya bahagia. Dah, akhirnya istri ke belakang. Kan saya mah kalau makan teh kudu aya ceplok telur wainya dadar gitu. Makan teh nasi yang telur dan garam gitu. Sedih pokoknya mah sedih. Rumah teh, bunda rumah teh mah didinya, dapur didinya, kasur didinya. Jadi rumah teh di situ. Jadi ieu teh datang ya, aya dispenser, aya kulkas, aya dapur gitu we. Jadi nyeplok telur teh kelihatan nyeplok gitu. Saradih lah pokoknya. Udah aja. Terus lagi makan teh, dia bilang ini istri saya tuh. Besok mau periksa ya katanya. Kemana? Ke rumah sakit. Di Sentul teh ada rumah sakit Pertamina, Pertamedika. Besok mau cek katanya ke rumah sakit Pertamedika itu. Terus saya bilang, mending tempat P yang lain aja, ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus. Dan lebih ramah. Lebih ramah kantong maksud saya tuh ya. Terus dia nanya, emang ada lagi rumah sakit di Sentul selain itu? Ada. Apa? Itu puskesmas. Kan P juga kan. Ya udahlah. Akhirnya, apa katanya? Itu ke puskesmas. Atau gimana? Udah gak ada puskesmas. Akhirnya ke puskesmas. Tanya orang puskesmas, mun akhirnya apa jadi artis kia. Merenan. Jadi berubah. Dia antur. Mana ngantri? Naik motor. Suprafit. Masih kena ingat. Naik Suprafit. Digendong. Dibonceng istri teh. Rumah sakit. Nungguan. Ya Allah. Kionya. Susah kio. Datang pagi. Dipanggil siang. Meni lama teh. Nah hati ya mah ya Allah. Tapi dak kumaha tuh. Asup ngan cuma dicek hungkul. Nya hamil cenah. Dia mah tuh ulah datang ka dia orang geus apal. Kan teu apalnya. Udah bunda. Jalanilah hidup tehnya. Tapi bener bunda. Amang ngerasanya. Kalau pas lagi ada masalah teh. Ibadat jadi tambah. Betul. Saya kan suka tidurnya malam. Dibangunin sama istri teh. Ayah tahajud cenah. Tahajud. Oke lah. Terus kan katanya pengen punya rumah. Hayang. Tahajud aja. Sholat. Ke masjid. Aroream ya. Ke masjid. Lah. Kan pengen berubah hidup teh. Pokoknya lagi ada masalah mah luar biasa. Bener tuh. Mata ama bener belajar. Rumah tangga teh sekolah yang paling lama. Can azan. Nges nanya. Sholat yuk sholat gitu. Sana azan, abai sholat well. Nges ke masjid gitu. Akhirnya hari-hari itu benar bunda. Jadi makin dikasih masalah, makin dekat sama Allah. Ternyata disitulah titik Allah berikan banyak kebaikan untuk kita. 2013, 14, 15. 15 akhirnya AT resign dari kerjaan teh. Akhirnya dulu teh ada casting inilah. Ngisi-ngisi dai gitu. Ikutan gitu. Alhamdulillah ikutan tapi nggak juara. Dulu memikirnya akan jadi juara gitunya, akan jadi apa dan segala macam. Alhamdulillah nggak jadi juara, tapi izin Allah sekarang jadi yang paling viral. Kan kita mah tak apalnya hidup mahnya pokoknya mah itu mah perjalanan itu meni panjang. Pokoknya bunda kalau mau cerita saya mah mual ada habisnya lah. Saya mau bilang begini, rumah tangga itu apa? Sekolah yang paling lama. Yakin bunda yang lebih senior, lebih panjang perjalanannya. Betul? Ini mah motivasi buat yang baru-baru nikah. Yang baru mungkin 5 tahun, 6 tahun nikah. Ustadz, saya mah rumah tangga tim berat kyo. Shh, tenang. Semua ada fasenya. Lihat wajah-wajah senior di sini. Ini kan yang senior sudah melewati banyak asam garam kehidupan. Betul? Dan Ahilman percaya, mohon izin ya. Masing-masing rumah tangga diuji dengan ujian masing-masing. Dan saya percaya semua yang hadir hari ini sedang bergelut dengan ujiannya masing-masing. Betul? Mohon maaf, ada rumah tangga yang diuji dengan pasangannya. Ada? Boleh jadi mohon maaf pasangannya waktu susah mungkin bertahan. Kadang banyak yang tidak betah dan bertahan ketika lagi ada di atas.
Betul? Makanya kalau Bunda ditanya, sekarang gak ada ujian, cek saha. Tanya istri saya, boleh jadi ujian hari ini lebih berat daripada dulu. Boleh jadi. Betul nggak? Popularitas, nama baik, boleh jadi dikasih harta. Itu jauh lebih berat daripada ujian waktu kita susah. Betul? Karena hari udah jadi gini mah semua juga pada mau. Iya kan? Iya kan? Kalau udah jadi gini, pada mau. Yang muda mau. Jadi ujian. Tapi yang namanya hidup. Betul gak? Ada yang diuji dengan pasangan. Ada. Izin. Pasangannya baik tapi diuji dengan mertuanya. Ada gak? Bertahun-tahun nikah. Sama mertua meni belum akrab. Ada yang akrab dalam satu hal. Apa? Gibah bersama. Ayah. Ini mah ada nanya. Ada kemarin di TV nanya, cenah saya mah sama mertua meni akrab banget. Terus gimana akrabnya? Iya, ada mertua saya suka ngegosip. Jadi jeung saya nyambung cenah gitu. Aya we pertanyaan teh. Pasangannya baik, ayah, mertuanya baik, ada. Mohon izin diuji sama anak. Betul? Ada yang mungkin puluhan tahun belum dikasih keturunan. Betul? Ada yang sudah dikasih keturunan tapi dikasih ujian. Ada nggak? Pasangan baik saya mah. Mertua baik anak baik ipar adalah maut. Ujian lagi. Betul tidak? Pasangan baik mertua baik anak baik mertua ipar baik satu tetangga. Betul nggak? Bestie. Betul? Ada kita punya teman yang suka gibah, ada? Suka gosip? Suka julid? Suka minjem uang? Kalau ditagih lebih galak daripada kita? Punya hutang tapi status jalan-jalan wae aya? Di dia aya? Nu mana jelema? Semuanya baik teman baik, orang-orang baik cuman satu ujian saya, uang. Betul nggak? Jadi cek mah rumah tangga teh apa? Sekolah yang paling lama. Bunda sudah belajar apa saja di rumah tangga selama ini? Banyak? Apa aja? Banyak, oke. Mata pelajarannya banyak. Nilainya oke enggak? Oke, Bunda belajar sabar. Udah sabar? Udah khatam sabar mah. Berarti bukan sabar kalau udah ngomong gitu mah. Jadi masing-masing tuh diuji dengan ujian. Kalau Bunda pelajarannya sama, tapi nggak naik kelas terus, berarti sekolahnya nggak naik-naik. Betul? Sampai pada titik Bunda tuh lebih pasrah dalam hidup. Lebih ikhlas menjalani rumah tangga. Izin, ada nggak yang masih begini? Ayah, ini teh rumah tangga. Kalau nggak ada saya, mual kieu. Merasa paling di rumah tangga ada? Rasanya belum naik kelas rumah tangga. Tapi ada rumah tangga yang sudah mulai merasa bahwa ayah ini teh kita. Jadi bahasnya bukan lagi aku, kita. Kan adanya Bunda yang suka gitu ya. Yang kalau anaknya pinter gara-gara mamahnya. Iya mah rada bodoh mirip bapana anu gimana. Jadi sekolahnya udah nggak ketemu pelajarannya. Jelas tidak? Yang ketiga, rumah tangga itu jamaah yang paling banyak tuh. Apa? Bunda teteh sayang nikah bukan hanya menyatukan dua hati. Tapi yang paling penting menyatukan dua keluarga. Betul nggak? Makanya bilang jamaah yang paling banyak. Kita nikah sama suami.
sama dengan berarti kita nikah dengan keluarga besar suami. Betul? Karena masih ada rumah tangga yang suka bilang, aku mah hanya mau kenal sama kamu. Ipar kamu? Orang tua kamu? Aku mah sama kamu. Kehel. Bunda kalau udah nerima suami berarti nerima siapa? Orang tuanya, nerima iparnya, betul nggak? Nerima uanya, nerima bibinya, nerima temennya, nerima kelebihannya, nerima kekurangannya. Udah sampai situ apa belum? Biasanya yang bikin bertengkar nggak kuat dalam rumah tangga karena bunda nggak paham kalau rumah tangga itu jamaah yang paling banyak. 3 kuncinya. Ibadah, sekolah, jamaah. Ulangi. Ulangi. Nah, perhatikan. Di sini dibentuk oleh 2 orang. Ada yang namanya suami. Betul? Ada yang namanya istri. Oke. Suami dan istri 2 keadaan yang berbeda secara sifat dan karakter. Betul? Mereka disatukan. Pertanyaannya, apa yang bisa menyatukan mereka sehingga mereka paham ini ibadah, mereka paham ini sekolah, mereka paham ini ibadah, jamaah. 1 kata kuncinya. Allah. Apa? Jadi rumusnya, bunda, teteh, sayang akan memahami jadi istri yang baik kalau selama jadi istri dekat sama siapa? Allah. Suami akan jadi suami yang baik kalau selama jadi suami dia belajar mendekat kepada siapa? Karena yang mendekatkan hati suami istri bukan hatinya. Tapi yang mendekatkan hati suami istri Allah yang melembutkan hati suami istri begitu. Makanya mohon maaf. Coba dibuka. Surat Ar-Rum ayat 21. Surat apa? Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada ayatnya? Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda siapa? Kekuasaan Allah. Lihat, ini rumus. Bunda sayang yang menakdirkan suami bunda jadi suami bunda itu siapa? Allah. Karena 2 orang disatukan itu kehendak dari siapa? Allah. Mohon maaf. Ada orang yang kenalnya lama tapi nggak jadi jodoh. Ada tidak? Ada orang yang kenalnya baru tapi jadi jodoh. Ada tidak? Siapa yang berkehendak? Ini rumus. Yang sedang menanti jodoh terbaik libatkan Allah. Karena yang menjadikan itu berpasangan siapa? Allah. Mana kalimatnya? An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu sekalian azwajan, pasangan. Jelas tidak? Berarti istri punya pasangan siapa? Suami. Suami punya pasangan siapa? Istri. Mereka disatukan karena siapa? Allah. Berarti rumusnya kalau mereka mau tambah baik hidupnya harus jadikan Allah sebagai tutur. Betul? Pasti, lihat. Kalau patokannya paras, pasti ujian di rumah tangganya bab parasnya juga. Berpaling kalau ada yang lebih cakep dikit. Betul? Kalau perempuan istri jarang lihat laki-laki yang lebih ganteng.
Kalau suami, laki-laki boleh jadi melihat yang bening dikit berpindah beralih. Betul? Makanya mohon maaf, ngejar cantik mah. Apalagi fisiknya, nggak ada habisnya. Betul? Maka satu kali ada seorang sahabat, sahabat ini lihat perempuan cantik luar biasa, cantik. Terus dia ngadu sama Nabi, ya Rasul, aku lihat perempuan tuh cantik banget. Aku hendak ingin menikahinya. Ingin menikahinya. Kata Rasul, kamu udah nikah belum? Udah, kan boleh. Kan ada yang lebih cantik. Apa kata Nabi? Pulanglah ke rumah istrimu. Sesungguhnya apa yang kamu lihat di perempuan itu juga ada di istrimu. Laki-laki godaannya di mata, betul. Perempuan godaannya mungkin bukan di mata, di telinga. Makanya perempuan mah godaannya jadi istri luar biasa. Dengar tetangga lebih banyak gajinya, goyah. Betul? Lihat tetangga mobilnya bagus, nggak goyah. Mulai goyah ketika dibilang, tuh tetangga gajinya naik, beli mobil baru. Yang bikin kegoda bukan mobilnya, tapi tetangga suaminya gajinya naik, dengar telinganya. Dia nggak ngerasa. Coba, yang naik tetangga orang nuliweh. Karena perempuan itu memang di situ titik lemahnya. Tapi kalau tujuannya adalah Allah, bukan indikator yang tadi, harta, tahta, dunia, paras, yang cepat habisnya. Harta ada habisnya, pangkat jabatan ada pensiunnya. Betul? Bersandar pada yang tidak kekal hanya membuat kita tidak bahagia dengan apa yang kita inginkan itu. Makanya sekarang bunda, kalau AA tanya, apa sih yang membuat bunda cinta sama suami? Untuk coba AA tanya ya. Coba ini belajar. AA kasih waktu 1 menit. Apa yang membuat bunda bertahan? Dan apa yang membuat bunda ada bersama dengan suami di rumah tangga? Apa? Tulis 1 menit dari sekarang. Tulis. Ya Allah, suami saya itu sok tulis. Ya Allah, suami saya itu tanda tanya. Teuing. Sok tulis. Ini biar jadi alasan. Sok, ada gak alasannya? Sok saya mau tanya. Ya Allah, suamiku sudah gak ada. Mana? Coba, tulis. Ya Allah, suamiku ini apa? Yang jadi alasan. Sok nanti bandingin sama jawaban AA. Nah, 30 detik lagi. Lain seri, tulis. Ayo nulis, ya Allah, suami saya di mana? Nu ayah. Sudah belum? Sok. Apa yang membuat bunda teh coba bertahan bersama dengan suami? Naon? Oke, terus soleh, terus bertahap, tanggung jawab, terus sabar, terus bager, terus kasep. Mana suami nu kasep? Mana? Kasep, terus penyayang, terus wah, iya jawaban teh. Bohong iya jawaban teh karena Allah. Bohong iya mah. Nges pasti bohong iya mah. Baik, bunda. Ya jawaban yang paling bagus dan paling benar. Jadi kalau bunda ditanya, apa yang menjadi alasan kuat? Karena titipan Allah. Nah, ada alasan lain? Kenapa saya masih bertahan dengan istri? Ya udah. Dicari alasan ke kanan kiri banyak
Pasti jawaban lain. Karena cantik, di luar sana pasti ada yang lebih cantik. Betul? Karena kaya? Enggak. Karena terkenal? Enggak. Karena apa? Karena sabar, ada yang lebih sabar. Karena ikhlas? Enggak. Satu aja jawabannya. Karena titipan Allah. Yang dikasih Allah, nuki. Terima aja. Teh Lina, kenapa nerima Ustadz Hilman yang seperti ini? Satu juga jawabannya. Karena titipan Allah. Makanya saya bilang, Bunda, jangan cinta berlebihan sama ayah. Bisi kecewa. Kata dia, bisi kecewa. Udah kecewa. Kata. Jangan. Udah sekarang mah dititipinnya sama Allah begini. Dijaga. Allah tidak mungkin memberimu yang lebih banyak kalau engkau nggak bisa amanah dengan yang ada sekarang. Betul nggak? Makanya kalau Bunda ditanya, Bunda nanya, Aa, kan Aa begini-begini. Belum tentu Bunda. Karena rumah tangga tuh ujiannya masing-masing. Kuncinya cuma satu. Ini kuncinya nih. Yang merekatkan tuh ini nih. Nih, siapa nih? Kalau sekarang Bunda di rumah tangga, suami jauh dari Allah, istri jauh dari Allah, pastikan rudet. Pastikan apa? Rudet tuh. Bunda jauh ke Allah, suami jauh ke Allah, masing-masing jauh direnggangkan. Makanya nanti Bunda belajar teori segitiga di rumah tangga. Nih, apa? Suami, istri, Allah. Nih teori segitiga di rumah tangga. Kalau suami, istri, dua-duanya mendekat ke Allah, maka nanti Allah satukan hatinya di sini. Tapi kalau suaminya jauh ke Allah, tapi istrinya sibuk mendekat ke Allah, maka dia akan punya cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau ada bahasa mah, capek sorangannya hanya. Tapi Bunda nggak akan capek sorangan, karena Bunda tahu tujuannya bukan suami, tujuannya siapa? Allah. Nggak ada yang namanya sia-sia jadi istri yang baik. Sia-sia saya mah jadi istri yang suka ngaji. Sia-sia saya mah jadi istri yang suka belajar tilawah, belajar tahsin, taklim tiap saat, percuma. Kenapa? Suami saya nggak berubah? Nggak ada yang percuma Bunda. Boleh jadi Bunda tuh mendekat ke Allah, biar dengan caranya Allah lembutkan hati suami Bunda. Yang pelan-pelan suami Bunda pun juga mendekat ke Allah. Maka nggak ada yang sia-sia jadi istri yang baik. Allah tahu air mata Bunda. Allah tahu doa-doa Bunda. Allah tahu sujudnya Bunda. Allah tahu ngajinya Bunda. Allah tahu capeknya Bunda. Allah tahu lelahnya Bunda. Allah tahu. Maka Bunda jangan pernah bilang, kayaknya Allah nggak tahu ya, kalau saya sudah jadi istri yang baik. Enggak, Allah tahu. Hanya mungkin yang bikin Bunda sakit hati, selama ini tujuan Bunda itu bukan Allah. Tujuan Bunda hanya suami. Makanya mohon maaf, melembutkan hati suami bukan tentang caranya, tapi melembutkan hati suami tentang bagaimana sikap Bunda dengan Allah. Karena itu yang akan menguatkan Bunda bersama Allah ketika menghadapi suami Bunda. Betul apa betul? Maka nanti perhatikan, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah berikan apa? Sakinah, ketenangan. Kuncinya apa? Jadikan Allah tujuan. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan telah Allah jadikan di antara mereka mawaddah rahmah. Cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya ini tanda-tanda bagi orang yang apa? Berpikir. Makanya mohon maaf. Kenapa Ahilman kajiannya kebanyakan bab tentang rumah tangga? Karena menurut AA, disitulah masalah yang paling besar yang kita hadapi. Betul? Bab rumah tangga, bab keluarga. Punten ya, kenapa AA nggak pernah bahas yang agak-agak berat gitu. Liur lah. Di rumah tangga ini persoalannya peliknya luar biasa, betul nggak? Dan ini setiap saat, setiap waktu. Kadang manusia butuh dicas, betul nggak? Butuh diingetin. Kenapa kita berumah tangga? Apa prinsipnya? Oh, ibadah, sekolah, jamaah. Di rumah tangga ada siapa? Ada suami, ada istri. Kuncinya apa? Hati mereka dekat dengan Allah.
Dan seterusnya dan seterusnya. Maka mulai hari ini, gimana cara melembutkan hati suami? Catatlah. Setidaknya ada 5 yang bisa Bunda lakukan. Ada berapa? 5. 1. Belum kan? Saya juga tahu, kalem ya, tenang. 1. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah perbaiki hubunganmu dengan manusia. Manusia yang nyiptain siapa? Yang menggenggam hati siapa? Yang membolak-balik hati siapa? Allah. Suami manusia bukan? Yang punya siapa? Allah. Bunda izin. Ketika Bunda mendekat ke Allah, mungkin tidak lantas Allah merubah suami Bunda. Mungkin. Tapi setidaknya Allah akan menguatkan hati Bunda, menenangkan hati Bunda untuk melewati semua sikap yang suami berikan kepada Bunda. Saya ulangi ya. Bunda perbaiki hubungan sama Allah. Bunda pengen suami berubah kan? Mungkin. Ketika Bunda mendekat ke Allah, mungkin tidak lantas suami Bunda berubah. Mungkin. Tapi yang pasti membuat Bunda akan lebih kuat dan tenang menghadapi sikap suami. Bunda akan lebih tegar, akan lebih tangguh, akan lebih bijak melangkah. Akan lebih punya sikap yang dibimbing oleh Allah dalam menghadirkan kebaikan. Apa kuncinya perbaikan diri dengan Allah itu? Sholat. Apa? Sholat. Maka kunci yang bisa merubah kehidupan kita adalah apa? Sholat. So pulang dari sini Bunda, perbaiki sholat. Keluarga, perbaiki sholat. Makanya Bunda, kalau mau merubah suami, gak usah bilang ayah berubah, gak usah. Cukup bilang begini, ayah, sholatnya dijaga ya. Cukup. Gak usah banyak drama yang lain, gak usah. Gak usah, ayah mama masa 10 tahun teh menikir kiwai hirup. Gak usah. Gak usah ngebahas A, B, C, apa gak usah. Gak usah ngebahas masa lalu, gak usah ngebahas gajinya, gak usah ngebahas sikapnya, gak usah dibahas. Cukup 1. Ayah, kita pengen berubah. Perbaiki sholat. Ini bukan kata A, kata Allah. Surat Toha ayat 132. Surat apa? Surat Toha ayat 132. Sok dibuka. Sampai jam berapa kita kajian? Masya Allah. Nggak kerasa begini. Sudah ketemu? Surat apa Bunda sayang? Toha ayat 132. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Yang diperintahkan bukan individu, tapi keluarga. Betul? Wa'mur ahlaka bis-sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam sholat. Lihat. Yang disuruh sabar bukan suaminya. Yang disuruh sabar bukan istrinya. Yang disuruh sabar pada apa? Sholatnya. Maksudnya perbaiki sholat. Benerin sholat. Jaga sholat. Kalau sholatnya udah benar. Kalau sholatnya udah sabar. La nas'aluka rizqan. Jangan pernah khawatir dengan rezeki. Betul gak? Jangan khawatir hati suamimu, Bunda. Jangan khawatir rizkinya. Jangan khawatir penghasilannya. Jangan khawatir anak-anakmu nanti seperti apa. Jangan khawatir. Kan di rumah tangga yang bikin berantem apa? Itu kan? Ekonomi. Betul? Sikap pasangan ke kita. Anak-anak. Betul? Masa lalu. Betul? Masa depan. Muter di situ. Pernah nggak Bunda berantem izin? Pernah nggak Bunda berantem
gara-gara suami nggak hatam Quran. Pernah nggak bunda marah ke suami gara-gara suami nggak sholat tahajud? Pernah nggak bunda marah ke suami karena sholat subuhnya kesiangan dan gak ke masjid? Pernah, sering. Tapi lebih sering mana ngomongin cicilan, berantemnya, dengan ngomongin yang tadi? Nah mulai hari ini poinnya kudu tegas. Di mana yang bikin kita mau tegas? Sholat. Wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akibatul littaqwa. Kata Allah, kalau udah sabar sholatnya, udah benar sholatnya, nahnu narzukuka. Kami yang akan menjamin rezekimu. Wal akibatul littaqwa. Sebagai akibat engkau bertakwa. Betul? Perbaiki hubungan dengan siapa? Pulang dari sini, gak usah minta banyak hal ke suami. Sayang, dapat ilmu dari AA, bagus banget ilmunya. Apa? Sholat. Sholat. Bunda punya anak, diusapin. Adek, kakak, jaga sholat ya. Kata guru mama, sholatnya merubah segalanya. Sok dibuka ku ayat. Surat Toha ayat 132. Dibuka sama dia. Oh, sok. Dari sini ada ilmunya. 1, perbaiki hubungan dengan siapa? Dengan Allah. 2, cara melembutkan hati suami, kenali sifat dasar suami. Kenali sifat dasar suami. Poin. Nanti pulang dari sini, bunda buka surat An-Nisa ayat 34. Surat apa? An-Nisa ayat 34. Di awal ayat itu Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. So poinnya, bunda, kalau mau suami hatinya lembut, tempatkan hati suami sebagai seorang pemimpin di keluarga. Kalau pemimpin maunya diapain? Dihormati, dimuliakan. Betul? Diangkat derajatnya. Maka jangan pernah sekali-kali bunda merendahkan suami bunda. Satu kali bunda merendahkan hati suami atau diri suami, maka mohon maaf. Di saat itu hilanglah respek di antara rumah tangga. Karena Allah sudah menempatkan suami itu sebagai apa? Pemimpin. Pertanyaannya, AA pemimpin kumaha atuh tingalikeun suami abi mah kitu jelema nage. Misalnya kan bunda suka ngomel gitu kan, suka ngeyel kan. Bunda, pemimpin itu dibentuk. Di apa? Kalau karakternya bunda nggak ketemu seorang pemimpin di suami, bunda bentuk suami jadi pemimpin. Contoh, ini sepele tapi bikin sakit hati. Bunda suka ngomongin kekurangan suami di depan anak-anaknya. Nah, nanti kalau kamu udah besar ya, ulah siga bapak manehnya. Suaminya di situ, dia dengerin istrinya menjatuhkan harga diri suami depan anak. Sakit gak hatinya? Bunda sayang, suami punya kekurangan iya, tapi depan anaknya jangan. Jangan bunda bilang. Cukup di kamar aja bunda bilang kekurangan suami. Depan anak mah, nah, gak ada laki-laki yang lebih baik. Gak ada. Pokoknya mananya laki-laki yang paling bagus mah bapak kamu. Kalau anak bunda perempuan, agar dia melihat sosok laki-laki yang baik itu pada ayahnya. Kalau anak bunda laki-laki, agar dia punya contoh laki-laki yang baik itu pada siapa? Ayahnya. Di depan itu bunda, kalau suami digituin depan anaknya. Istri saya, bener. Walaupun bunda tahu suami itu, tapi depan anak mah tetap, nah, ini ayah kamu mah teladan, nah. Itu bunda, dia merasa diangkat derajatnya, lembut hatinya. Yang paling kesal,
Bunda jatuhin suami depan anak. Habis jatuhin minta ke suami. Cek suami teh, nah ari maneh. Orang teh dihadapan budak kewargaan. Kumani orang dimenta, sobat. Dia keluar rumah, ketemu yang lain yang lebih memuliakan dia. Udah. Ternyata di luar sana ada yang lebih sayang sama saya. Punten, suami di kantor bos. Iya kan? Harimau. Sampai imah, kucing. Makanya bunda, tempatkan suami sebagai pribadi yang tetap mulia. Kalaupun ada kekurangan di belakang layar. Jelas tidak? Bunda kalau ketemu teman, bangga. Ini suami saya. Bangga. Iya mah, ayah sing jauh. Sing jauh. Itu bangga punya suami. Sok itunya. Ayah nanti jemput, tapi jemputnya mah di depan doanya. Nanti kalau udah nyampe, kabarin ayah ya. Kabarin. Enggak ada kebanggaan, hilang. Muruah suami itu hilang. Kalau suami bunda rasa belum jadi pemimpin, bentuk jadi pemimpin. Mutusin sesuatu. Ayah, ini ada pendapat kira-kira si kakak di mana sekolahnya ya? Di sini apa di sini? Tanya. Cek suami, aku mah bunda we, tapi diatur aja. Enggak, tapi ayah, mama maunya ayah yang menentukan. Karena ayah tuh ucapannya mustajab. Wah, jadi suami teh, ya Allah ini. Abis itu paling dia pokoknya manis. Isi saya mah ke saya teh luar biasa. Nanti akan balik bunda. Pas mau belanja, dia nggak akan mau belanja. Kenapa? Gimana istri saya? Yang paling tahu istri saya. Sudah belum bunda memuliakan suami? Bunda sayang, jangan menuntut suami lembut hati. Kalau bunda tidak melembutkan hati, menjadikan suami sebagai orang yang mulia dalam hidupnya. Depan ibunya, dia laki-laki kebanggaannya. Betul? Maka bunda depan istrinya, dia juga harus laki-laki kebanggaannya. 2, kenali sifat dasar suami. 3, itu yang saya ulangi tadi. 3, penuhi kebutuhan dasar suami. Apa? Penuhi kebutuhan dasar suami. Ulangi ya. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan siapa? Allah. Yang kedua, kenali sifat dasar suami. Suami sebagai apa? Pemimpin, qawwam. Yang ketiga, kenali kebutuhan dasar suami. Penuhi. Kan sebelum penuhi kenali dulu apa kebutuhan dasarnya geus apal wae. Kenali dan penuhi. Apa yang suami butuhkan? Yang perhatikan dan rasakan. Ada 3 yang suami butuhkan dari istri. 1, ketenangan. 1 apa? Ketenangan. Al-mar'atu kal qamar war-rijalu kasyams. Perempuan itu seperti rembulan, laki-laki itu seperti matahari. Maka bunda, belajarlah jadi rembulan di malam hari. Yang ketika suami pulang ke rumah, dia menemukan ketenangan karena menatap wajah istrinya. Kok dari wajahnya agak mengkhawatirkan. Suami pulang, lihat istri, kudu jadi rembulan di malam hari. Terang, bersinar, menyala abangku. Bersinar. Bunda sering bilang ya, 3 kebutuhan dasar suami. 1, puaskan matanya. Puaskan matanya. Bunda suami pulang kudu seger. Lihat istri teh. Assalamualaikum, ayah pulang. Menikiut. Di mana? Astagfirullahalazim. Iya mas, suami pulang bukan disambut, malah tangan kanan megang remote TV. Tangan kiri HP.
Suami pulang kemalaman, ditanya, kamana wae atau kasep? Ay. Suami pulang kepagian, gawe, mana mah balik jam segitu teh. Serba salah suami teh. Mau pulang diomelin, nggak pulang dicariin. Bunuh saja aku. Meren gitu cek suami teh. Sok ayeuna mah pulang teh. Assalamualaikum, ayah pulang. Gitu. Langsung bunda teh remote pareman HP simpen langsung nah kesel langsung waalaikumsalam bunda gitu bun di depan suami menyenangkan. Bunda tahu Khadijah kan? Sering bilang Khadijah itu istri yang kalau ditatap wajahnya menenangkan hati suaminya. Nabi lagi gelisah, lagi takut, pulang ke rumah, lihat Khadijah, hilang ketakutannya. Suami bunda pulang, di kantor ada masalah, pulang ke rumah, lihat wajah bunda, hilang masalah atau tambah masalah. Wajar. Satu, ketenangan. Suami butuh ketenangan, betul? Puaskan matanya. Pulang dari kantor, suami lihat istrinya lagi ngajarin anaknya. Pulang dia suami. Ya Allah, nggak salah saya milih istri. Budak naya saya. Awalnya sabar kan? Sabar. Kul beristirahat. Hari mana anak saha? Suami pulang. Hari mana anak saha? Ya Allah. Salah saya milih istri salah. Makanya bunda izin ya. Bunda kan suka gini ya. Suami pulang. Masaknya. Teh suami suka curi-curi pandang. Suka. Tapi suami mah gak pernah lihat lama. Kalau istri lihatnya lama kan. Ke suami tuh dilihatin lagi makan teh. Jujingkon. Kalau istri mah lihatnya lama. Istri. Kalau saya suami nggak lihat lama. Gengsi. Nggak gini. Ente. Pura-pura lihat HPW kita kie. Pulang kantor kie. Anak dengerin dikit kan suka adanya Pancasila lagi belajar PPKN. Pancasila. Pasaplia. Hese budak nate. Tapi sabar. Suami teh. Kalau istrinya sabar, suami merasa ya Allah, saya nggak salah milih istri ya Allah. Sabar banget anak saya tuh. Tenang, senang. Masuk kamar, istrinya tuh nyambut dengan senyum, bahagia. Nah pertanyaannya, bunda begitu apa enggak? Mata wajar suami teh meni keras hati teh, keras. Balik ka imah teh, wah! Mana? Tidak. Hese. Kumaha. Tinggal lagi. Harap hese. 1, ketenangan. 2, kemuliaan. 2 apa? Suami itu senangnya kemuliaan. Berarti apa yang bikin dia mulia dan bahagia, puaskan nih perutnya. Makan. Gak usah ditanya masalahnya apa dulu. Gak usah. Pulang kantor, bapak ayah masalahnya. Tadi carita, ngeliur ulah nanya masalah. Mual ngajawab, mual. Ayah mau makan apa? Tuh di meja sudah ada makan. Pas dibuka, maaf prank nanawan. Suami teh merasa gak dihargaan. Ya, makanya bunda sok siapin makanan. Senang. Kemuliaan. Bahagia, bikin bahagia. 1, ketenangan, puaskan matanya. 2, kemuliaan, kebahagiaan, puaskan perutnya. 3, kenikmatan. Suami butuh kenikmatan. Puaskan yang ada di bawah perutnya. Nggak usah dijelasin, jelas ini mah. Sudah jelas. Ketenangan, kemuliaan, kebahagiaan, kenikmatan. Puaskan matanya, puaskan perutnya, puaskan yang ada di bawah perutnya.
Menisuri, wah. Iya mah ilmu, iya wah. Naon di bawah perutnya teh? Pencetan sukuna. Kan pegel kakinya, iya mah mikir teh kemana-mana wae. Nyambung mikir. Yang keempat, agar suami lembut hati. Nges. Ari bab iya meni nyambung. Yang keempat, doakan. Apa? Sok tulis doanya. 1, kita baca doa Nabi Musa ketika melembutkan hati Firaun. Emang suami Abi Firaun? Lain. Suami Firaun lain. Iya makan doa siapa yang bisa melembutkan hati? Salah satunya doa siapa? Nabi Musa ketika mendoakan Firaun. Bukan berarti suami ibu minimal yang keras-keras hati dilembutkan. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Jelas? Kalau nggak salah itu teh surat Toha ayat 125 sampai 128. Surat apa? Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Surat apa? Toha ayat 125 sampai 128. Yang kedua, kita baca doanya Nabi Daud. Masya Allah. Doa siapa? Nabi Daud. Doanya Allahumma layyin qalbahu. Coba A sekali, Bunda sekali. Allahumma layyin qalbahu. Sebutin namanya siapa? Misalnya Agus bin Yusuf misalnya ya. Allahumma layyin qalba Agus bin Yusuf. Kama, ayo. Layyinta li Dawuda al-hadida. Ulangi. Allahumma layyin qalbahu. Sebutin namanya siapa? Nggak usah gorowok, biasa weh. Ya. Udah? Kama layyinta li Dawuda al-hadida. Artinya, ya Allah, lembutkanlah hatinya. Hati siapa? Saha suami bunda teh. Si eta kan namanya teh. Sebagaimana engkau melembutkan Nabi Daud dari besi. Atau enggak sebagaimana engkau melembutkan Nabi Daud dari besi. Jadi besi itu ke Nabi Daud mah keras. Jadi bisa lembut. Betul enggak? Kan suami bunda enggak keras-keras banget kan? Hatinya. Bisa kemana-mana mikir nanti bunda mah. Kudu dijelaskan wae. Ya bunda hati yang keras itu dilembutkan. Biar seperti Nabi Daud bisa melembutkan apa? Besi. Sok. Allahumma layyin qalbahu. Sebut namanya. Kalau AA ke istri, Allahumma layyin qalbaha. Sebutin nama istrinya. Kama layyinta li Dawuda al-hadida. Hafal? Enggak, tulis. Allahumma layyin qalbahu. Sebutin namanya. Kama layyinta li Dawuda al-hadida. Hafal? Dihafal wae mah. Terakhir yang kelima, agar suami lembut hati. Yang kelima, lembutkan hati kita dulu sebelum melembutkan hati orang lain. Maksudnya apa?
belajar memaafkan, belajar sabar. Berarti ngaji tentang hati itu penting atau tidak? Makanya ada menata hati, ada kajian AA, fokus di hati. Karena di situ titik. Bunda tidak mungkin bisa melembutkan hati orang lain kalau hati kita masih keras. Gimana cara melembutkan hatinya dalam diri kita? Gimana cara kita mengetahui kebutuhan dasar suami, perbaiki hubungan dengan Allah dan seterusnya? Nanti insya Allah kita bahas lagi. Ulangi, 5 cara melembutkan hati suami. 1 apa? Perbaiki hubungan dengan siapa? Allah. 2, kenali sifat dasar suami. Suami sebagai apa? Pemimpin. Yang ketiga, penuhi kebutuhan dasar suami. Suami butuh berapaan? 3-an. 1, ketenangan. 2, kemuliaan, kebahagiaan. 3, kenikmatan. Yang keempat, apa? Doakan. Tadi ada 2 doa. 1 doa Nabi siapa? Nabi Musa ketika melembutkan hati siapa? Fir'aun. Doa Nabi siapa? Doa Nabi Daud. Untuk bisa melembutkan kerasnya besi. Yang kelima, lembutkan hati istri, lembutkan hati diri sendiri sebelum melembutkan hati orang lain. Insya Allah 1 Desember mudah-mudahan kita bisa ketemu di Puri Begawan. Ada 2 judul, pagi-pagi judulnya Sudahi Sedihmu. Sudahi Sedihmu, acaranya jam 9 sampai jam 11. Terus siang jam 1 sampai jam 3, acaranya jam 1 sampai jam 3, temanya pergi sulit bertahan sakit. Pergi sulit bertahan sakit. Udah daftar belum? Sok, yang mau daftar tulis 0852. Sudah? 0852, kosongnya 5 kali, 301. 0852, kosongnya 5 kali, 301. Yang kedua pengumumannya, siapa yang mau umroh angkat tangan katakan saya. Ulangi, siapa yang mau umroh? Insya Allah Majelis Ta'lim As-Sakinah akan umroh tanggal 5 Februari. Tanggal berapa? Yang mau umroh tanggal 5 Februari masih ada waktu 4 bulan lagi. Silahkan bisa menghubungi Ustazah Wita atau teman-teman As-Sakinah. Mudah-mudahan bisa umroh. Mumpung harganya sangat-sangat terjangkau. Dan ini tanggalnya bagus karena masuk bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Insya Allah umrohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang belum umroh bisa berangkat umroh. Terakhir Bunda, kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Tapi sebelum kita berdoa, agar doa kita lebih cepat dikabulkan, kita pancing dengan infak sedekah. Betul? Siapkan infak terbaik, sedekah terbaik. Yang berinfak ya Allah, hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak ya Allah, kabulkan doa-doanya. Yang berinfak ya Allah, angkat masalahnya. Yang berinfak ya Allah, ganti dengan pahala surganya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi,
salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak, yang bersedekah, Allah balas dengan balasan yang terbaik. Dan insya Allah semua infak sedekah Bunda akan digunakan untuk dakwah di Majelis Ta'lim As-Sakinah. Alhamdulillah kita Majelis Ta'lim As-Sakinah setiap bulan harus menyisihkan dana untuk membayar kontrakan ruko kita untuk kelas tahsin. Bunda yang belum main ke ruko kita silakan main di Jalan Semplak sebelum Atang Sanjaya itu ada As-Sakinah. Yang belum ikut kelas tahsin silakan ikut. Sekarang sudah ada berapa Bunda? 550 kelas anggota yang ikut belajar. Mudah-mudahan semua infak Bunda dipakai untuk belajar tahsin Al-Quran. Insya Allah setiap jamaah yang baca Quran pahalanya mengalir untuk Bunda semua insya Allah. Semua yang baca Iqra, baca Quran, kita ngaji di sini, semua pahalanya akan mengalir untuk Bunda yang berinfak, yang bersedekah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Silakan duduknya diperbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Mudah-mudahan doa yang coba AA baca, AA lantunkan, menjadi doa yang Allah kabulkan. Mudah-mudahan sedikit sisa-sisa dari tanah suci semakin menguatkan, semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu.
Ya Allah, ridhoilah kebersamaan kami hari ini. Berkahilah ilmu yang kami dapatkan hari ini. Dan perbaikilah hidup kami setelah kami taklim hari ini. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada musibah, masalah, silih berganti menghampiri kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Maka ya Allah, di majlis ini kami mohon, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau keluarkan kami dari majlis ini kecuali Engkau maafkan dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa kami sangat banyak. Tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan hati kami. Kadang kurang bersyukur dengan nikmat-Mu. Ya Allah, maafkan hati kami. Kadang kurang sabar dengan ujian-Mu. Ya Allah, maafkan hati kami. Kadang kurang ikhlas menjalani hari-hari bersama-Mu. Ya Allah, ampuni hati kami. Kadang kurang ridho dengan takdir-Mu. Kadang kurang ridho dengan rumah tangga kami. Kurang ridho dengan pasangan kami. Kurang ridho dengan anak-anak kami. Ya Allah, ampuni dosa kami selama ini ya Allah. Dosa kami kepada keluarga, kami kepada ibu, kepada ayah. Jamaah, ingat-ingat dosa kita kepada orang tua. Istighfar. Hadirkan wajah ibu kita, mama kita. Mungkin ada ucapan kita kepada ibu yang pernah menyakitinya. Istighfar. Ada rasa kesal dalam hati kepada ibu selama ini. Istighfar. Mungkin ada ucapan yang pernah kita ucapkan kepada ibu yang menggores hatinya. Istighfar. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita. Mungkin selama ini kita pernah melawan ayah kita. Istighfar. Pernah benci kepada ayah. Istighfar. Ya Allah, jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umur, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya ya Allah. Mampukan kami memuliakan ayah ibu kami sebelum ayah ibu kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Ibu, teteh, doakan rumah tangga kita. Doakan anak-anak kita. Hadirkan wajah-wajah mereka semua. Ya Allah, maafkan kami pernah melawan kepada pasangan kami. Sering bertengkar, ya Allah. Sering kesal. Kurang berterima kasih. Sering mengeluh. Ya Allah, rukunkan rumah tangga kami.
Jaga rumah tangga kami. Jika ada di antara kami yang sedang sendiri, ya Allah, maafkan dosa kami di masa lalu, ya Allah. Jika ada pasangan kami yang telah kembali, titip salam kami untuk dia, ya Allah. Lapangkan alam kuburnya. Pertemukan lagi kami kembali di surgamu, ya Allah. Anak-anak, ibu, teteh yang sudah punya anak, hadirkan wajah anak kita. Lihat wajahnya. Tidak terasa anak kita tumbuh besar. Tapi rasanya kita belum jadi ibu yang baik, belum jadi ayah yang baik. Istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, maafkan kami belum jadi ayah ibu yang soleh. Ya Allah, maafkan kami masih jadi orang tua yang sering jengkel, sering marah. Ya Allah, maafkan kami belum bisa jadi orang tua yang membahagiakan anak kami. Ya Allah, takdir-Mu yang masih membuat kami mungkin sulit seperti ini. Sehingga kami belum bisa menyenangkan urusan dunia anak-anak kami. Tapi kami mohon ya Allah, Engkau boleh mengambil apapun dari kami. Asalkan Engkau tidak menghilangkan iman Islam di hati keluarga kami. Ya Allah, kuatkan hati kami merawat anak-anak kami. Kami mohon ya Allah, jadikan anak-anak kami semua soleh dan soleha. Ya Allah, walaupun kami belum jadi orang tua yang soleh, tapi kami ingin punya anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang paham Al-Quran. Anak-anak yang bisa dekat dengan Al-Quran. Yang hafal Al-Quran. Walaupun kami masih belajar Al-Quran, tapi kami ingin ada di antara anak kami, anak-anak yang tumbuh dengan Al-Quran. Allah, lembutkan hati anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang santun akhlaknya, lembut hatinya, indah parasnya, kuat iman takwanya, cerdas akalnya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik rezekinya, baik takdirnya. Allah, jamaah, Bunda Teteh sayang, silahkan berdoa sekarang sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, yang sedang diuji, ayo bilang sama Allah. Kuatkan hati kita apa yang kita minta sama Allah. Mintakan sama Allah. Allah Maha mendengar, dengarkan doa kami ya Allah. Allah Maha melihat, lihat kami ya Allah. Yang sedang diuji seberat apapun, ayo bilang sama Allah. Kuat ya Allah, kuatkan kami. Temani langkah kami ya Allah, setiap saat, setiap waktu. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami bersandar ya Allah. Kalau bukan Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami, siapa lagi ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Jaga dia dimanapun berada ya Allah. Berikan untuknya nafkah yang halal, nafkah yang baik. Ya Allah, perbaiki pasangan kami ya Allah. Jika ada yang kurang, tambahkan yang baik-baiknya ya Allah. Tutup aib-aibnya ya Allah. Jauhkan yang tidak baik dalam pasangan kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassami'ul alim. Jamaah, kita doakan pasangan kita biar dilembutkan hatinya. Allahumma layyin qalbahu. Tulis siapa namanya, sebut namanya. Allahumma layyin qalbahu.
Sebut namanya Allah Malikul Qahhar. Kamalayin kali Dawud al-Hadida ya Rabbal Alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Kami semua ya Allah. Ahilman, semua jamaah. Jangan pisahkan kami nanti di surga ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, izinkan kami semua yang hadir. Yang belum bisa berangkat umroh semua ya Allah. Yang belum bisa berangkat haji bisa berangkat haji ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, sehatkan kami semua ya Allah. Istiqomahkan pengajian kami ya Allah. Sampai husnul khatimah ya Allah. Allah, masukkan kami semua ke dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.